Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana bahri syafa'ah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Annyeonghaseyo, selamat malam para fans sawit yang dirahmati oleh Allah. Segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat sehat baik secara rohani, jasmani maupun ekonomi sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Bahri Syafaah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Nah, sebelum saya membuka kultum ini, saya ingin menyampaikan sebuah potongan ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu ialah dosa. Nah, sebelum itu, saya ingin tahu, prasangka itu apa sih? Menurut kalian? Oke, menduga, mengira-ngira. Oke, jadi prasangka dalam tafsir Al-Azhar Juz 26 halaman 428 menyebutkan bahwa prasangka ialah tuduhan yang bukan persangkaan yang tidak beralasan dan hanya semata-mata rahmat yang tidak pada tempatnya saja. Oke, prasangka sendiri terbagi menjadi dua. Yang diharamkan oleh Islam atau yang istilah dengan sebutan su'udzon atau prasangka buruk dan juga husnudzon. Husnudzon sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan objeknya yang ditarget, yakni kepada Tuhan atau Allah dan juga kepada sesama manusia. Dan ini kultum yang saya bahas, yakni membiasakan positive thinking dengan orang lain. Oke, sebelum itu positive thinking itu gimana sih dengan orang lain? Apakah gampang atau terasa susah? Oke, gampangnya sederhananya gini. Kalau ada orang bawa setrika sama pakaiannya masuk ke dalam kamar, kira-kira kalian pikir apa? Pasti kalian makainya setrika kan? Ya mungkin masa itu tuh ya cukup anomali. Apalagi kalau ada yang berpikir kayak gini, wah enak nih bisa buat gosok ya, ngaruh kulit itu enak itu. Ya itu ada yang mikir gitu, fix anomali itu. Nah, kenapa sih kita harus berpikir positif dengan orang lain? Karena manusia itu termasuk salah satu makhluk paling absurd di muka bumi, paling nggak jelas. Gak percaya? Gini, contoh kasusnya, nih ada orang Arab, ya dia itu pakai pakaian serba Arab lah, gamis, jenggotnya dipanjangin, terus batuknya ada hitam-hitamnya. Terus kalau tiap masuk masjid mau sholat, subhanallah, pakai siwak juga. Tapi waktu jam 1 dia tuk ke pedagang es legen. Assalamualaikum, ya akhi, ana beli es legen 1 botol besar. Gitu masih sudah beli di tengah jalan mokel. Habis tuh 1 botol. Absurd kan? Siapa yang menyangka? Begitu pula yang nonton video ini. Mungkin kalian lihat, Masya Allah, sungguh anak-anak antri ini pede-pede ya. Padahal yang pojok kiri sama pojok kanan ngapain? Guyonan. Ada yang ngejok, ganggu orang kultum juga. Sallallahu Nabi Muhammad. Itulah kenapa manusia itu termasuk makhluk paling tidak jelas di muka bumi. Lalu apa sih dampaknya kita positive thinking dengan orang lain? Nah,
Saya membaginya menjadi dua, yakni secara sosio-religius dan juga secara kesehatan. Nah, sosio-religius ini bagaimana sih efeknya? Yang pertama, yakni salah satunya untuk mencegah perbuatan kejahatan atau keburukan yang lebih lanjut. Karena apa? Kalau orang positive thinking, ya, kalau ketemu orang, ya sekalipun mungkin makanya agak aneh-aneh atau gimana, mungkin positive thinking orangnya mikir gini, walah mungkin dia ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia doa, ya Allah semoga dia mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan hidayah kepada Allah. Dah gitu, selesai. Beda lagi kalau orang yang berburuk sangka. Dia menghabiskan banyak tenaga, banyak waktu buat cuma nyari kelemahan orang ini aja. Kalau ternyata dia banyak kelebihannya, ya udah dia jadi dengki. Kalau dia justru menemukan keburukannya, digibah dia. Itu dinasihati, bilangnya gini, loh, saya ini ikut sama hadis Nabi Muhammad, yang hadisnya gini, dak mayari buka, ilah malayari buka, cangkem sawit, kurang nyawit apa? Oh jelas-jelas dak mayari buka, ilah malayari buka, ini maksudnya apa sih esensinya? Itu untuk mencegah keraguan, yang itu bisa saja memungkinkan untuk timbulnya kejahatan atau keburukan. Ya kalau sudah terlihat jelas keburukannya jangan dilanjutin dong. Gitu sudah dinasihatin, masih aja bilang, ngadimu kurang jauh le. Mikir aku. Ya kembali ke pembahasan pertama. Ini secara sosio-religius. Lalu secara kesehatan, yakni agar terhindar dari berbagai penyakit kronis. Soalnya sekarang ini banyak sekali orang yang penyakitnya ya cukup kronis lah, kayak stroke lah. Stroke dan penyakitnya dari mana? Dari pikiran kan. Sakit jantung. Sakit jantung kenapa? Emosi. Emosi berasal dari mana? Pikiran. Kembali lagi, pikiran. Jadi biasanya orang yang stroke itu kebanyakan dari pikirannya buruk terhadap orang lain. Ya, tapi kalau seandainya kalau ada orang stroke jangan bilang gini, oh alhamdulillah Ustaz, berarti dosa Anda telah berkurang banyak dong. Ya berarti Anda ngenyek dong. Ya gak boleh. Ya. Nah, demikianlah kultum yang cukup singkat ini. Dan semoga kita dijauhkan oleh perbuatan yang buruk, pikiran-pikiran yang buruk juga, dan juga sesuatu bencana yang baik berasal dari luar maupun dari dalam diri kita. Karena apa? Karena hati itu ibarat motherboard dari seluruh tubuh kita. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza soluhat soluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam hati manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila hati ini segumpal ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ingatlah sesungguhnya itu adalah hati. Dan ingatlah sesungguhnya satu musuh saja sungguh lebih tidak enak daripada 100 teman. Nah, untuk membiasakannya maka tidak mungkin secara keseluruhan. Karena kalau keseluruhan pastilah berat. Ibarat kalau orang angkat beban, gak mungkin juga langsung nyoba 50 kg. Pasti dari yang terkecil dulu kan. Mungkin 1 kg, terus ditambah, kalau tetap biasa 2 kg. Itu juga dengan positive thinking. Kita harus membiasakannya kecil, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi syahid. Kalian mau syahid apa sangit sih sebenarnya? Nah, itu semua bergantung pada kalian. All about you. Karena apa? Semua itu perbuatan dari kalian dan dosanya ditanggung kalian sendiri. Ya jangan bawa saya dong. Ya, begitulah kultum singkat ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.